melak bisnis maggot to, Mas? Iya. Terus kok iso manuver dadi bisnis bebek iki ya apa ceritane? Emang maggot kuwi kan tingkat tertinggi dalam maggot. Kuwi Iya. kan dipakai sendiri. Tingkat tertinggi ilmu budidaya maggot itu dipakai sendiri. Heeh. Jadi diolah sendiri, engko hasilnya dibuat pakan sendiri. Itu tingkat ilmu tertinggi maggot sebenarnya. Ya, berarti maggot itu termasuk pakanan juga buat semua hewan. Semua hewan. Hewan ternak ya. Heeh. Alternatif. Oh. Karena maggot kan proteinnya kan tertinggi di bawah udang. Protein ini tertinggi di bawah udang. Di bawah udang. Maggot. Lagi kok sampai bermanuver jadi peternak angsa iki Kalau angsa udah lama. udah lama. Ayam, angsa, itu udah lama. Cuma kan gini, dulu kan maggot kan hasilnya tak kirim nang PT. Iya. Telur tak kirim ke luar negeri, tak ekspor. Heeh. Bagian kirim dalam negeri. Iya, betul. Terus dari maggot, peternakan maggot kan ada limbah cangkang prepupa, Prepupa itu. cangkang bekas jadi lalat. Oh iya. Terus limbah lalat, prepupa. limbah lalat mati Iya. itu tak pakai pakan unggas. Oh. Jadi daripada kebuangan gitu kan. Oh. Jadi alhamdulillah. Terus lambat laun kok malah lebih menghasilkan dipakai sendiri. Oh. Kalau Berarti untuk mbok gawe dhewe ngono Mas. Ya? lambat laun terus akhirnya ya nambah banyak. Mas, nih aku semisal pengen belajar maggot iki ya. Tak taruh di samping rumah. Iya ya. Kira-kira yang tak butuhkan itu apa Mas? Nek biopone sak meniki sak garis iki. Kalau untuk maggot Pembesaran biopon isi wae. segaris, ini paling butuh wadah. Kalau untuk pemula nggak perlu wadah biopon sih Mas. Apa wadah biasa no? Bak ini cukup. Bang ini iki so. Heeh. Iku isi berapa Paling kilo? sili nanti satu bak ini nek sampai pembesaran paling cuma 2 gram. Segini. Dah iku maggot jadi. Iya, 2 gram telur. Oh, 2 gram telur. 2 gram telur. Sampai pembesaran paling cuma 2 gram kalau gini. Kalau untuk belajar loh ya. Iya. Tapi kalau untuk standar di atasnya belajar ya harus punya biopon. Iya, pastinya. Tapi kalau untuk belajar ngapain buat biopon dulu kan nggak perlu kan. Loh, kenapa kok sekarang wis gak magotan Mas? Apa sampean gak pernah mengajukan kerjasama dengan pemerintah atau Kalau untuk mengajukan udah berapa kali? 2 kalau nggak 3 kali. 2 sampai 3 kali? Iku mbok ajukan kemana Mas? DLH. DL, Dinas Lingkungan Hidup Ya, ya. DLH langsung. Hah? Sempat ketemu langsung di DLH sama pimpinan DLH. Sempat terus Siapa lagi ya? Ada orang DPRD juga pernah. DPRD kota, provinsi, Kota. Heeh. Pernah. Siapa gitu, lupa namanya. Ya. Sekarang udah nggak Wis kepilih gak ya. dapat. Nggak Oh kepilih. iya. Cuma DPRD yang lama. Cuma yang sampai di DLH itu udah Sampai mana prosesnya? bahas masalah proposal. Proposal udah buat, struktur organisasi siapa ketua siapa itu udah buat. DLH juga udah bilang katanya mau difasilitasi, udah disuruh milih tempat sampah yang seperti apa. Udah Oh, semua. berarti proyek gede ya? Heeh. Untuk pengurangan sampah ini? Iya, udah. Oh. Bahkan sempet dikasih lihat di pembuangan TPA. Pembuangan, iya, Ha-ha. betul. Itu mau dikasih akomodasi mobil buat sampah juga, tapi sampai sekarang nggak ada. Iku wis coba sampean follow up. Oh, udah. Nah, yang saya pikir maunya DLH itu seperti ini. DLH itu maunya kita itu kayak berdiri sendiri dulu. Berdiri sendiri dulu, mengolah semua sampah, nanti kalau udah berhasil baru dia yang Maju. Matoh no nek ngono ceritane ya to. Maunya itu kayak seperti itu. Sedangkan kita peternak maggot udah ada 20 tahun. 20 tahun sampean menekuni Udah maggot. 20 tahun.
selain maggot bisnis sampean iki apa ya, Mas? Apa lah? Ya ternak Ternak. unggas ini. Ayam, KUB, bebek. Ya, berarti saiki wis gak ono ya telur-telur maggot ngono, Mas. Telur ada pakai sendiri di Lamongan, kandang Lamongan. Kandang Lamongan. Kandang Di sini gak ada. Nggak ada karena di sini untuk skala produksi menengah ke atas, katakanlah menengah, untuk pakan kita nggak bisa karena nggak disuplai sama pihak DLH. Oh, lagi ada. Mau ambil pakan di pasar pun kita harus saingan lah sama peternak unggas. Oyoan ya istilahnya ya. Oyoan. Terus sampah pasar juga kebanyakan kan daun sama plastik. Jadi untuk skala menengah ke atas nggak bisa. Tapi untuk orang belajaran sing koyo aku ini ono ndak sampean punya telur maggot itu? Nanti telur ada. Ada. 1 Ada. gramnya dihargai berapa sih, Mas? Kalau sekarang 1 gramnya cuma 3.000. 1 gramnya 3.000. Oke, aku beli. Aku tapi warai yo. Oh, siap. Engko tutor, Mas. Nih aku duwe wadah sakmene iki butuh apa telur pirang gram. Yo. Cara penatasannya piye? Ada. Ya udah terus mari ngono. Pakane iki apa sih, Mas? Lek Kalau telur. untuk telur sih nggak usah dikasih pakan, udah netas sendiri, Mas. Kalau untuk telur, nanti kan pemeliharaannya setelah menetas nanti cukup kasih apa limbah-limbah dari dapur sendiri lah. Iya. Dikit Itu aja. bau gak ya? Bau enggaknya itu tergantung dari berapa banyak kita ngasih. Kalau kita pengen ngasihnya nggak bau, kasih aja sedikit-sedikit. Kanibal gak sih, Mas? Maggot? Enggak. Enggak kanibal. Maggot enggak kanibal. Cuman Bahkan- efeknya apa nih? Kita ngasih makan Kalau maggot ngasih makan terlalu banyak, nanti kan nggak habis pakan dalam 1 hari. Itu efeknya ya karena bau amonia. Bau amonia. Oh, berarti ngene. Nek semisal apa jenenge? Cukup 5 gram iya tuh. Itu pakane 1 hari berapa kilo? Kalau untuk 5 gram, kalau untuk pakan kan gini Mas ya, hitungannya Hitungannya gini kalau untuk pakan nggak harus sehari langsung banyak gitu nggak. Kalau untuk pakan itu sehari tergantung umur. Oh, tergantung umur. Tergantung umur. Pada umumnya maggot itu makan 2 sampai 3 kali berat tubuh 2 sampai 3 kali per hari. Per hari. Jadi kalau kayak ibaratnya anak kecil kan kalau makan juga nggak banyak kan. Iya, betul. Makin besar makin banyak. Maggot seperti itu sama. Terus untuk proses penjualannya, Mas, untuk aku yang pemula ngono iku Kalau untuk pemula sih ya penjualan. Untuk pemula sih tak sarankan nggak mikir penjualan. oh dipakai sendiri aja dulu. Pokoknya kuasai ilmunya dulu. Iya. Kalau untuk pemula. Kalau untuk mikir penjualan Next nanti time lah ya. ya datang sendiri ke pasar. Oh iya, Pasar itu datang sendiri. nyari maggot itu. Kalau kita Kalau- wis gede ngono ya. Umumnya peternak maggot sekarang yang udah lama, yang udah punya nama, itu di grup FB maggot kan ada banyak kan di Indonesia. Itu umumnya itu sekarang malah diam, nggak pernah aktif di medsosnya. medsosnya, nggak pernah aktif. Yang orang-orang peternak lama karena mereka udah punya pasar sendiri. Jadi peternak lama itu rata-rata cuma mantau di grup. Nggak pernah eksis, nggak pernah posting, nggak pernah apa. Karena dia mikirnya gini, mau posting pun percuma, buat apa? Kalau mungkin ada orang yang tanya, mungkin kita masuk jawab, gitu aja. Kalau untuk posting pemasaran, buat apa? Udah nggak perlu. Berarti mereka sudah punya market masing-masing ya. Marketnya udah punya masing-masing. Kalau untuk telur kan Telur kontrak kebanyakan. maksudnya dimaksud kontrak itu, Mas? Dibeli orang kontrak, katakanlah kita pakai MOU. Oh, MOU. MOU, terus orangnya minta 1 kilo telur dikirim berapa kali bertahap. Oh. Gitu. Kayak saya yang kirim ke Timur Leste. Timur Leste itu pesan 1 bulan itu 5 kilo. 1 bulan 5 kilo. Cuma kita kan nggak sanggup. Segitu kan banyak 5 kilo telur. 5 kilo telur itu nggak kan banyak banget kan, itu nggak sanggup kita turunkan dari segini kan nego ya. Iya.
Untuk harga juga nego. Alhamdulillah sih yang Timur Leste Terus masih. pas, alhamdulillah. Jadi untuk pemasaran telur, ya alhamdulillah. Untuk pemasaran magote, sodok lesu. Soto lesu masaran aku tuh ya sampai manuver Sodok koyo lesu. ini ya. Heeh. Apalagi kalau kita pakan nggak skala menengah, pakan nggak ditunjang, nggak dibantu sama Pemkot. Pemerintah kota itu ya. Waduh, nggak bisa. Mau cari sendiri waktu, Oke, betul. mau apa itu beli nggak ngatasi dengan apa ya biayanya lah, Iya, iya. nggak ngatasi kalau karena harga magot juga turun drastis. Oh, gak pergi, sorry, tak potong Mas. Berarti nek 1 kilo maggot jadi sing wis siap panen. Itu berapa? 1 kilo. Sekarang kan tergantung dari pembelinya Mas. Gini, kalau untuk kontrak 1 kilo maggot sekarang cuma dihargai 6.500 1 kilo maggot untuk kontrak. 5.000 juga banyak. Nah, fenomena harga seperti ini hancur itu kan juga karena banyaknya orang-orang pemula. Iya. Mikirnya awal ternak langsung jual, gimana dia pengen cepat laku. Iya, betul sih. Itu kok pemikiranku awal. Itu awal hancurnya maggot. Jadi kalau aku nyarankan kan kalau untuk pemula nggak usah mikir jual. Soalnya keuntungan dari maggot sebenarnya, ilmu tertinggi dari budidaya maggot. Satu, kita membantu membersihkan lingkungan kan. Iya. Terus kedua, buat ternak sendiri, buat pakan sendiri, itu paling bagus. Nilai ekonomisnya lebih tinggi. Katakanlah kita panen maggot per hari 1 kintal. Iya. Kita jual hasilnya di maggot, kita panen, kita jual maggotnya. Iya, jual maggotnya iki. 1 kintal per hari. Iya. Terus sama sampean budidaya maggot sehari 10 kilo atau katakanlah panen sehari 5 kilo aja. Iya, sehari 5 kilo. Gak butuh biopon banyak, bioponnya cukup 2-3. Kita punya ternak ayam atau bebek, kita Mas, kasihkan selain pakan. ayam, kalau iwak nila nu bisa, ya. semua ikan bisa. Bahkan kecupang pun pernah tak coba. Hasilnya Alhamdulillah mau semua. gurami pun juga bisa ya. Kalau untuk ikan kecil-kecil kayak cupang kan kita harus Ngirisi kan. digiling lembut, jadikan pasta. Oh, dijadikan pasta. Lalu semisal Mas, itu kan maggot banyak ya. Sampai punya maggot banyak. Semisalnya ndak laku, itu sampean apakan? Kering bisa, Dikering bisa. bisa. Terus Nanti buat kalau apa dikeringnya? Dikering nanti bisa buat pelet bisa. Oh, buat pelet. Berarti harus untuk pemula ya, saran buat pemula itu boleh beternak maggot ya. Tapi dibuat sendiri. Iya, buat sendiri dulu, jangan mikir pemasaran. Nanti kalau udah skala besar dan tahu siklusnya, tahu siklus baru. Nanti pemasaran datang sendiri kok, dari temen, dari itu datang sendiri. Kalau semisal aku bermitra sama Mas Hendri gitu. Kalau untuk mitra itu dulu saya pernah buat mitra. Cuma nggak jalan semua. Kenapa gak jalan? Nggak jalannya itu karena gini, mitra itu. Kebanyakan saat mitra itu kita misalkan dari pengen ekspor telur gitu ya. Iya, ekspor Khusus untuk telur, bukan panen di maggot ya. Iya. Saya ada 10 mitra. Satu orang nanti tak kasih tugas cetak katakanlah sehari 10 gram telur. Tugasnya targetnya Targetnya tak suruh target 10 gram telur untuk per hari nih. Terus kita nanti ada aja yang ikut mitra ini. Mitra ini nanti kan kalau mitra kan harganya kan lebih rendah. Iya pasti. Otomatis kan. Soalnya pemasaran kita yang nanggung. Ya ada gap harga lah ya. Tapi nanti mitra ini pasti nyolong-nyolong jual ke dengan harga yang tinggi. Oke, betul. Kan ya mau nyalakan mitra juga nggak bisa. Masalahnya gini, kalau harga rendah juga pun keuntungan kan mepet. Betul.
Jadi gimana mitra tadi mau punya uang lebih, katakanlah mau untung lebih kan nggak bisa. Oh, I see. Jadi kita mau nyalakan mitra sendiri, kita pernah hal seperti itu. Di masa-masa seperti itu kita pernah. Ya nggak bisa juga kita menyalahkan. Kita tahu. Susahnya di sini. Jadi tapi banyak juga sih Mas. Teman-teman Pasuruan, teman-teman Mojokerto, Malang yang bikin kemitraan berhasil, yang Bekasi, terus yang Bogor berhasil juga banyak. Mungkin kalau untuk mitra di tempat di sini belum bisa. Untuk tempatnya di sini nggak bisa ya. Mitra telur Beberapa itu kali ya. jebol. Jebol ya. Alhasil kita malah kena denda. Loh, kok sok ada? Oh iya, kan ada kontrak iya. ada kontrak, ada dendanya. Jadi Denda kan kita yang sendiri yang nanggung. sedangkan mitra nggak mau tahu. Nggak mau tahu, soalnya kan yang tanda tangan MOU kan kita. Iya, Mas, ini aku semisal aku pengen ternak maggot, bukan telurnya ya. Maggot. Iku terus tak jual nih sampean ngono iso? Bisa, Bisa. bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Untuk pemula seperti saya ya. Sangat bisa. Sangat bisa dan sampean gelem menampung berapapun. Berapapun ditampung. Oke, siap. Tapi yo ning Tuban gini wae. Toh ning di Sekitar Tuban sini aja. ya berarti kok ngeterus ning kene sampean. Diantar ke sini. Ya aku tak belajar siklus sih, entar telure piye, dadekno lalere piye. Iya. Iya, cuma gini loh. Yang sekarang itu yang jadi masalah itu menurut pakan. Yang jadi masalah itu dipakan. Pakan maggot. Pakan maggot. Itu paling susah pokoknya pakan maggot. Maggot itu sebenarnya pakannya Apa mudah aja ya. dimakan. Semua limbah organik dimakan. Betul. BPKB aja dimakan kok. BPKB, ya bener langsung. BPKB aja mak dimakan kok. Cuma kalau limbah tadi untuk skala menengah ke atas kalau nggak disuplai dari pemerintah nggak bisa. Oh iya, sorry. Lek limbah B3 itu iso gak ya Mas? B3 yang berubah, B3 kan banyak. Rumah sakit ya? Banyak bisa. Tapi sehat gak Tapi ya? Aku pernah kok ambil dari rumah sakit umum Tuban. Iya, Pernah. Itu di rumah sakit umum kan gini enaknya. Dari semua limbah itu dibeda-bedakan sama pihak rumah sakit. Ada antara limbah operasi, operasi, terus ada limbah penyakit iki. Ada limbah apa ya? Iku lo obat. Iya. Terus Plastik sama limbah obat, iya. organik. Itu Iya, dibeda-bedakan. Udah itu enaknya di rumah sakit gitu. Malah di rumah sakit itu tergolong paling bagus lah limbahnya. Paling bagus ya. Paling bagus limbahnya. Soalnya kebanyakan orang kan nggak dimakan orang sakit. Iya. Paling banyak. Selain itu kan juga limbah yang pasar gitu bisa gak Mas yang ono buah ceblok? Bisa banget, cuma nanti iya, skala menengah ke atas nggak bisa. Limbah di pasar, kalau limbah buah, limbah sayur, itu kan kandungannya itu 80-90% air. Betul. Jadi nanti kalau dioperasikan ke maggot semua, itu maggotnya dari becek. Di biopon itu becek. Jadi maggot nanti kalau becek itu nggak tanek nang biopon. Nggak remah ngono ya. Dia lari. Pada keluar semua maggotnya. Ngono berarti. Karena kebanyakan air. Untuk limbah rumah makan iso iya. Bisa, sangat bagus. Oke. Kalau limbah rumah makan itu paling bagus. Berarti sampean iki wis balik mana ya? Sampean sampai iso pindah ke Lamongan itu gara-gara kurang supportnya dari pemerintah dan dewan-dewan yang lain gitu. Sampai pindah ke Lamongan dan Lamongan di ACC. Di Lamongan ACC bahkan bukan pindah sih sebenarnya. Aku buat cabang sih. Oh, cabang. Cabang Lamongan sama Tuban. Terus sing Lamongan kok enak di ACC. Sedangkan yang gosor yang Tuban kok gini, makin lama makin susah cari pakan. Sedangkan nunggu dari Pemkotnya enggak ada pergerakan. Kita udah gerak pengajuan gitu, tapi kok enggak ada
kalau mau pemilu lagi biasa lah. pada datang, Ayo. katanya Apa mau itu perlu support. dibantu? Ah. Gimana itu? Biasa lah mas, gitu. Setelah pemilu ya hilang semua. Mana gue pas pemilu yo, jane mas. Mm-mm. Langsung, Pak MOU ambek aku. Terus pernah orang DLH Hah? kunjungan ke sini pernah Ah. 2 kali kalau nggak salah pernah. Terus dari profesor universitas juga pernah Oh. kunjungan. Udah lama sih kalau untuk susah mas kalau untuk pakan Tuban. Depan untuk skala menengah ke atas ya, Menengah untuk ke atas. industri kan ibaratnya ya. Cuman nek gawe dhewe wae sik gampang lah ya. Mudah kalau buat Sangat sendiri sampah lingkungan Yo. desa gitu susah bisa. Ya berarti kan betul bisa dikomersilkan dan bisa dipakai sendiri. Jadi maggot iki difungsi saiki. Ya. Cuma dari dulu ya difungsi. Maggot cuma Gak koyo saiki ta sing undang-undang difungsi. cuma sekarang kan gini. Rata-rata pemula itu baru belajar mikirnya kan kayak sampean tadi. Iya, mikirnya seperti itu. Langsung mikir penjualannya gimana. Iya. Itunya gimana padahal proses Iki iso dari netesno iki lho, iso gak. pemula awal-awal sampai ke penjualan itu panjang. Heeh. Enggak semudah yang dilihat lah. Iya, aku dulu kan kemarin ambek Mas Yoga itu. Waduh, kok enak gini ya aku dulu. Makanya aku tertarik kan untuk mencoba menjadi peternak maggot ya toh. Nah, terus saat ini aku takut apa sih kendalanya sih Mas? Lo untuk skala pemula loh ya, bukan kelas menengah ke atas gitu. Kalau untuk pemula sih, Sarannya sampean seperti apa? kalau untuk pemula sih saranku cuma apa? Tekun naik. Tekun. Wis gak usah mikir Ya apa jual ngedolku lah. ngono ya. Gak usah mikir jualnya kemana, gak usah mikir. Kalau untuk skala pemula, tekun terus nanti sediakan aja ayam 3 di Habis ya? rumah. Habis. Itu siklusnya berapa tekok telur Mas ya? Dari telur Tekok telur sampai menjadi maggot. itu Itu? 3 hari, 3 hari menetas. Oh, 3 hari sudah menetas. Menetas. Itu pakannya Kalau untuk 3 awal menetas biasanya itu Kayak kita gulung, gunakan yang enggak gula. apa? Kita gunakan aja nasi segenggam gitu aja. Itu udah beberapa hari nasi genggam. Hah? Kalau untuk telur 5 gram mungkin 1 minggu baru habis. Oh iya. Heeh. Telur 5 gram sudah menetas dikasih sak genggam. 1 genggam gitu paling Seminggu 5 habis. sampai 1 minggu habis. Baru habis. Jadi enggak repot sih. Enggak repot. Nggak Terus repot. untuk menjadi maggot yang siap panen itu berapa hari? Nanti Berapa minggu? nanti setelah 5 hari Iya. atau sampai 7 hari nanti dipindah ke biopon. Oh. Biopon pembesaran. Nah, biopon pembesaran nanti dikasih pakan agak banyak lah. Oh, soalnya banyak ya. Kira-kira 1 kilo pakan lah Iya, untuk 5 gram. Nanti udah nggak usah kasih pakan lagi. Paling sampai 1 minggu lagi nggak usah kasih pakan. Berarti gak harus setiap hari kasih Nggak makan harus ya? tiap hari. Ribet nanti. Enak ya maggot ternak. Kita ribet. Bahkan untuk sekali pakan sampai panen pun ada ilmunya, triknya ada. Yo besok aja kita bahas. Itu antara kita lah ya. Padahal wis ono UMKM maggot sing gelem nompo sampah, bahkan meminta sampah 5 ton per minggu. Sampai sekarang tidak ada bukti apa yang dikerjakan oleh kota ini.